datang semuanya yang baru bergabung. Sebentar lagi aku akan mulai kelas finansial, tips pintar atur uang di bulan Ramadan bersama tim dari financialku.com. Halo, selamat malam semuanya. Nah, sebentar lagi aku akan mengundang narasumber kita malam ini, yaitu ada Mbak Rista dari financialku.com. Cuman sebelumnya aku pengen nyapa dulu nih sahabat Nova yang udah bergabung pada kesempatan malam ini. Selamat datang semuanya dan semoga sehat-sehat selalu ya semuanya. Nah, mungkin di kala pandemi ini, di physical distancing seperti hari ini, udah ada yang mungkin karantina diri selama beberapa hari mungkin, atau bahkan beberapa minggu seperti aku. Ada banyak kegiatan atau kebiasaan yang mungkin berubah gitu ya, dan yang pastinya adalah aktivitas harian kita. Selain itu mungkin juga ada pengaruhnya juga terhadap kondisi finansial kita. Apalagi nih sekarang kan udah masuk ke bulan Ramadan ya, pastinya akan ada perubahan-perubahan yang mungkin akan kita alami. Halo, hai Bekasi hadir. Salam juga untuk Bekasi. Semoga di sana juga sehat selalu ya, sahabat Nova sekalian yang udah bergabung. Nah, masuk ke hari 4 puasa, semoga sahabat Nova sekalian yang menjalankan ibadah puasa lancar-lancar terus ya dan sehat-sehat selalu juga. Nah, semoga juga berkah puasanya, terus nggak cuma lapar, haus, tapi juga dapat berkah dan pahala dari ibadah yang dilakukan. Amin ya sahabat Nova sekalian. Nah, sahabat Nova kali ini spesial, kesempatan malam ini spesial. Mungkin jarang-jarang ya tablet Nova itu, kami mengadakan live di Instagram jam segini gitu. Jadi pas banget, mari kita manfaatkan kesempatan malam hari ini untuk bertanya kepada expertnya sesuai dengan judul acara kita hari ini, yaitu Pintar Atur Uang di Bulan Ramadan, kelas finansial bareng dengan financialku.com. Nah, baik sahabat Nova, kali ini kita akan langsung belajar bersama tentang kelas keuangan, tips pintar atur uang, bersama dengan pakar financial plan dari financialku.com tentang tips pintar atur uang di bulan Ramadan. Mungkin dari sahabat Nova banyak yang bertanya ya, kenapa sih kita harus pintar atur uang di bulan Ramadan? Nah, di hari-hari normal aja kita memang harus udah punya kemampuan untuk itu ya sahabat Nova. Kita harus pintar atur uang untuk mengatur biaya harian gitu. Apalagi saat ini kita memasuki bulan Ramadan. Nah, tentu jawabannya kenapa kita harus melakukan atau harus pintar atur uang di bulan Ramadan ini, karena di Ramadan ini, terutama di tahun ini, terasa spesial gitu. Seperti yang aku bilang tadi, terasa spesial dan berbeda karena kita menjalani ibadah Ramadan itu bertepatan dengan pandemi COVID-19 gitu yang sedang kita alami saat ini. Nah, walaupun kita sekarang menjalankan ibadah puasa dan bulan Ramadan di rumah aja, dari rumah aja gitu, tapi bukan berarti kita bisa mengabaikan pengeluaran kita gitu ya. Kita langsung jadi boros, jadi belanja ini itu karena tentu kita masih harus mempertimbangkan pos-pos pengeluaran yang memang ada gitu. Nah, apalagi kalau kita salah langkah, bisa aja kita malah jadi lebih boros daripada hari-hari biasanya, ya kan sahabat Nova? Nah, kalau sahabat Nova memang ada pengalaman yang ingin diceritakan, boleh juga langsung komen, atau boleh juga kalau misal udah ada pertanyaan gitu ya terkait tips pintar atur uang di bulan Ramadan, langsung masuk aja, langsung ketik aja di kolom komentar. Oke, ada permintaan nih aku harus pakai earphone biar lebih jelas. Oke, semoga bisa lebih jelas dan nggak terganggu oleh halangan-halangan teknis ya sahabat Nova ya. Jadi kita bisa aktif, bisa ikut ngobrol, dan sahabat Nova juga bisa mendapatkan manfaat dari Instagram Live sekarang. Nah, oke, mungkin aku nggak usah lama-lama lagi. Aku akan langsung undang financial planner dari financialku.com, namanya Mbak Rista.
Nah, untuk bergabung bersama kita supaya apa ya, biar kita tuh cepet dapet pencerahan nih. Gimana sih caranya pintar atur uang di bulan Ramadan? Oke, aku akan langsung undang Barista. Beliau punya nama lengkap Rista Swestika. Dan seperti yang aku udah sebut tadi, beliau adalah financial planner dari financialku.com. Oke, aku akan langsung undang untuk live ya. Oke, sahabat Nova yang mungkin udah nggak sabar mau nanya atau mau cerita tentang gimana sih menjalani aktivitas di rumah ini dan gimana sih caranya mengatur pos-pos keuangan dan lebih pintar atur uang di masa Ramadan, terutama di kala pandemi ini, boleh langsung komentar. Nah, ini Mbak Rista udah langsung bergabung nih, udah standby Mbak Rista Halo ya. Mbak Mayang, selamat malam. Halo Mbak Rista, selamat malam. Sehat Mbak Rista? Alhamdulillah sehat. Selamat malam sahabat Nova. Sehat. Selamat malam juga Mbak Rista. Gimana nih Mbak Rista dalam di hari keempat masa puasa ini? Alhamdulillah sih sehat. Sehat selalu ya, semoga sahabat Nova juga sehat selalu ya, amin. Nah Mbak Rista, Amin. em, Hmm, kita memang belum pernah ketemu nih Mbak ya, cuman aku akan belum. official memperkenalkan diri. Aku Mayang Mbak, salam kenal juga ya Mbak. Salam kenal Mbak Mayang. Iya. Nah, Mbak, sebelum kita mulai membahas tema kita yaitu tips pintar atur uang di masa Ramadan di bulan Ramadan ini, Hmm, saya akan langsung memberi kesempatan untuk Mbak Rista untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Silakan, Mbak. baik. Selamat malam sahabat Nova. Perkenalkan saya dengan Rista, salah satu perencana keuangan di Finansialku. Mbak, suaranya bergema nggak ya? Oh, di aku aman sih, Mbak, masih bisa terdengar Aman jelas. ya? Oke, siap. Oke. Nah, Hmm, masih mau dilanjut atau cukup? Udah, udah cukup itu aja. Oke, nih Marista, ini belum dimulai aja udah ada beberapa yang Belum nanya nih. dimulai udah ada yang tanya ya. Iya. Oke, Marista, terima kasih juga aku ucapkan sekali lagi untuk sahabat Nova yang udah bergabung atau baru bergabung. Jadi kali ini kita akan membahas tips pintar atur uang di bulan Ramadan. Nah, terutama Oke. di masa-masa seperti sekarang ini mungkin kan agak lebih spesial ya Mbak Rista ya, karena saat ini kita menjalankan bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa di kala pandemi dan mungkin masih banyak yang melakukan karantina diri atau physical distancing gitu ya Mbak. Betul. Masih lama Nah, banget ini ya selesainya ya. iya, iya, iya. Jadi emang kayaknya kita harus mulai punya kebiasaan baru kali ya Mbak ya. Betul. Nah, sebelum mau mulai, mungkin aku akan ngajak sahabat Nova untuk jangan lupa follow juga Instagram Tabloid Nova Official dan juga Instagram financialku.com ya Mbak ya. Yes, Untuk mendapatkan informasi-informasi lain terutama soal dunia keuangan, terus pintar masalah atur uang keuangan. yang Betul. lainnya. Betul. Nah, Betul. Dan kita juga oke. kasih 10 free loh Mbak Mayang. 10 Oh, oke. ya 10 pemenang untuk free financial check up dengan perencana keuangan di Finansialku. Oke, 10 pemenang dari sesi kelas finansial saat ini ya Mbak ya. Yes, betul. Oh, menarik banget nih. Jadi, sahabat Nova yang udah bergabung atau yang belum bergabung, mungkin boleh tuh diajakin teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk bergabung di Instagram Live sekarang karena punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Barista dan juga punya kesempatan untuk mendapatkan apa tadi Mbak? Boleh disebutin lagi tuh Mbak? Free. Dapat buat 10 pemenang yang malam hari ini nonton, terus share IG live kita gitu ya, di tag ke Finansialku. Nanti akan ada 10 pemenang yang akan mendapatkan free financial check up langsung dengan para perencana keuangan Finansialku selama 20 menit. Wah, itu Wow. 20 menit itu lumayan banget Mbak. Jadi kalau ada yang pas banget ada pertanyaan atau sesuatu atau ya semoga nggak ada masalah keuangan ya Mbak, bisa ditanyakan Ya, langsung ya betul. lewat konsultasi itu gitu ya. Yes, Mbak, betul. aku
mau langsung nanya aja nih Mbak Rista. Ya, boleh Mbak Mayang. Eh, Mm-mm. Boleh nggak sih di-share seperti apa tips and tricks membuat cash flow yang sehat saat bulan Ramadan seperti sekarang ini gitu? Oke, baik, thank you Mbak Mayang dan sekali lagi buat sahabat Nova, thank you yang udah gabung pada malam hari ini. Nah, hari ini kita mau bahas tentang tips pintar atur uang di bulan Ramadan gitu ya. Seperti kita ketahui saat ini memang kondisi Ramadannya berbeda dengan Ramadan tahun lalu gitu ya. Kalau tahun lalu penuh dengan sukacita ya Mbak Mayang ya, itu jadwal Iya, bukber padat merayap gitu ya, kayak di jalan tol gitu ya. iya, Kalau saat ini gitu ya, kalau saat ini kita social distancing, physical distancing, semua pada di rumah aja. Tapi bukan berarti di rumah aja terus keuangan makin makin aman gitu. Karena di satu sisi banyak yang curhat ke kita juga bahwa wah ternyata work from home malah membuat keuangan atau budgetnya makin membengkak gitu Mbak Mayang katanya. Kenapa? Karena itu kulkas minta dibuka terus gitu ya, dapur minta dimasak terus. belum nanti suami pengen makan ini, anak Saya pengen makan makan ini itu, pengen beda-beda itu semua. gitu. Iya, betul. Jadi banyak banget yang bilang satu sisi ada yang bilang bahwa work from home itu makin irit gitu ya karena ada budget-budget yang tidak digunakan bisa dialihkan gitu. Tapi ada juga tim yang satu lagi bilang waduh makin bengkak nih dari kuotanya, kemudian dari makanannya gitu. Nah, buat sahabat Nova, yuk kita malam hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing karena ngomongin tentang keuangan itu kalau zaman dulu dianggap tabu tuh Mbak Mayang gitu. Tapi kalau sekarang orang udah melek yang namanya finansial karena udah ngerasa aduh kerja setiap bulan dari tanggal 25 ke tanggal 25 belum tanggal 25 lagi baru aja 2 hari gajian income-nya udah nggak ada. Yuk coba di sini sahabat Betul. Nova dulu yang income-nya cuma bertahan sampai seminggu coba say hi. Aku mau say hi tapi takut takut Oke, takut. oke, takut-takut gitu ya Mbak Mayang. Oke. Nah, eh, seru banget kalau ngomongin tentang uang karena memang kita harus ada keterbukaan tentang uang baik pada saat dia masih single tapi sudah serius menikah ataupun yang sudah berkeluarga gitu ya. Nah, dalam kondisi yang saat ini nih Mbak Mayang, contoh kita udah denger banget banyak pengurangan karyawan di mana-mana gitu ya. Kemudian ada yang income-nya dibayarkan hanya 50%-nya. Kemudian ada juga yang berpotensi bahwa THR-nya tidak dibayarkan gitu. Nah, untuk menghadapi kondisi-kondisi ini seperti apa sih gitu ya. Nah, yang pertama tetap yang harus dilakukan oleh sahabat Nova adalah satu, yuk baik yang sudah melakukan maupun yang belum melakukan perencanaan keuangan, yang pertama harus dilakukan adalah yuk ambil pulpen, ambil kertas, kemudian list apa pengeluaran yang dilakukan selama 1 bulan gitu ya. Kalau 1 bulan ini belum selesai, yuk 1 bulan kemarin deh pengeluarannya kemana aja itu di list dulu. Karena dari sana nanti kita akan tahu mana budget-budget yang bisa kita hilangkan atau bisa kita kurangkan gitu Mbak Mayang gitu ya. Jadi list dulu budget-budgetnya. Kemudian kita buat skala prioritas yang kedua. Ya, kita bikin skala prioritas berdasarkan harus bisa membedakan mana wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Itu 3 poinnya, wajib, butuh, dan ingin. Karena biasanya kita itu kalau punya uang selalu kepengennya yang tadinya hanya keinginan, yang tadinya hanya kebutuhan, akhirnya menjadi semua jadi kewajiban gitu ya. Jadi mau tidak mau uangnya harus keluar semua gitu. Ya, jadi yang pertama Risa ulang adalah yuk ambil pulpen, ambil kertas, catat, di list semua pengeluaran selama 1 bulan itu kemana aja, sampai hal-hal terkecil pun kita harus tulis ya. Kemudian yang Sampai hal kedua terkecil ya Mbak ya. terkecil pun karena hal-hal kecil itu malah bisa menyebabkan kebocoran Mbak Mayang. Iya, kecil tapi banyak sama aja ya. Kecil Mbak tapi ya. banyak lama-lama kan bocor. Ibarat kayak kita ada ban sepeda, kalau dia dibocor halus, lama-lama tiba-tiba langsung gembos gitu ya, langsung nggak ada anginnya sama sekali. Nah itu yang bahaya gitu ya. Jadi harus kedua adalah harus membuat skala prioritas berdasarkan wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Yang kewajiban-kewajiban dulu yang kita keluarkan, sedangkan yang keinginan contoh aduh kepengen baju warna merah udah nggak dulu deh, toh kita juga nggak keluar rumah ya gitu. Atau misalnya
Mbak Risa kan aku nggak ke kantor ya, ada biaya, misalnya ada biaya makan dan transportasi nggak kepake. Aku mau beli tas dulu ya, aduh nggak dulu deh saat ini ya, gitu. Toh tasnya juga nggak ada yang ngeliat saat COVID-19 ini ya, gitu. Nah, jadi dari sana setelah di list kita akan ketahuan budget-budget mana yang bisa kita alihkan ke pos-pos yang lebih wajib gitu ya. Nah, Oke. kemudian yang dilakukan apalagi nih gitu setelah tadi membuat skala prioritas, yuk masuk dalam membuat yang namanya anggaran atau budget Mbak Mayang. Ya, Oke. ini bisa dilakukan baik single maupun yang sudah menikah, cuma porsinya aja berbeda gitu ya. Kalau yang menikah pasti porsinya lebih besar gitu karena sudah punya tanggungan gitu. Nah, tadi setelah itu kita membuat budget, anggaran dari list yang sudah kita buat di awal tadi. Dari sana kita akan ketahuan mana budget-budget yang tidak terpakai di saat ini bisa kita alihkan ke pos-pos yang sangat urgent. Contoh, saat ini yang urgent adalah dana darurat karena faktanya gitu ya, hampir setiap hari kita menerima keluh kesah, curhatan tentang keuangan, rata-rata mereka sudah tidak memiliki yang namanya dana darurat. Sehingga pada kondisi seperti ini yang ada darurat dananya Mbak Mayang gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah membuat anggaran, yuk yang wajib-wajib tadi, contoh nih misalnya biaya sekolah anak walaupun work from home gitu ya, walaupun anak sekolah dari rumah, tetap kan harus dibayarkan ya. Kemudian bayar pajak juga, kemudian bayar si mbak di rumah gitu ya, listrik gitu. Nah, itu semua yang wajib-wajib kalau bisa dilakukan pembayarannya secara debit otomatis. Jadi tidak menyimpan dana, karena kalau dana itu kita simpan-simpan, yang ada nanti terpakai gitu ya. Nah, next selanjutnya apa? Selanjutnya adalah gitu ya, melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Contoh, hari ini misalnya Risa keluar misalnya, oh tadi aku beli buat bukaan puasa, beli kolak gitu ya. Kemudian aku beli es campur gitu ya. Kemudian aku tadi beli makanan delivery order. Nah, itu dicatat, jangan sampai tidak dicatat setiap apa yang kita keluarkan gitu. Karena kalau tidak dicatat itu tadi, nanti begitu baru punya income, dia sudah bilang gini, aduh uangnya kemana lagi ya, gitu. Padahal barusan dihabisin ya Mbak ya. Padahal barusan dihabisin gitu. Nah, setelah itu, yuk kita disiplin karena sehebat apapun kita melakukan perencanaan keuangan, kalau tidak disiplin sama diri sendiri, maka perencanaan keuangan itu nanti akan buyar Mbak Mayang gitu. Nah, next stepnya apa? Next stepnya adalah yuk lanjut kita tetap tenang dan fokus sambil melihat-lihat peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan di kondisi seperti ini. Karena saya selalu percaya dalam kondisi apapun, baik kondisi kritis maupun kondisinya normal, ada peluang-peluang usaha yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk nambah income seperti itu. Oh, oke. Wah, ini nih yang Oke. yang pasti banyak dicari-cari peluang usaha untuk menambah Iya, income gitu ya peluang Mbak ya. usaha gitu. Biasanya perempuan-perempuan atau wanita-wanita itu ya, sahabat Nova, ini pinter banget, jeli banget melihat peluang gitu. Ya, kita pasti kan mikirnya gimana ya caranya biar dapur itu tetap ngebul gitu ya Mbak ya di Ya, masa seperti betul. sekarang gitu. Mbak, tadi kan udah menyenggol dikit nih ya soal dana darurat, Hmm, terus ada pos-pos hmm, pengeluaran juga. Nah, sebenarnya bisa nggak sih dari pos-pos yang mungkin sebelumnya udah ada gitu di masa hari-hari normal gitu, hari-hari biasa, terus di hmm. masa seperti sekarang, terutama karena pandemi, terus dari pos itu kita alihin untuk dana darurat itu boleh atau enggak tuh, Mbak? Boleh banget. Jadi gini, buat sahabat Nova yang sudah melakukan perencanaan keuangan, yuk tetap dalam kondisi seperti ini, tetap melakukan perencanaan keuangan sama seperti sebelum ada si COVID-19 ini. Jadi kan sudah ada tuh list-listnya ya. Nah terus di situ nanti kita lihat contoh yang bekerja gitu ya, yang para mom atau sahabat Nova yang bekerja, kan sudah pasti tidak ada keluar uang makan gitu ya. Kemudian tidak ada keluar uang transportasi. Nah dari sana yang tadi dana daruratnya belum terpenuhi atau bahkan tidak punya sama sekali dana darurat, dana-dana ini bisa dimasukkan ke dalam yang namanya dana darurat. Seperti itu Mbak Mayang. Oke, jadi tetap aman ya, nggak ada alasan lagi untuk bingung nyari pemasukan untuk si dana darurat gitu ya, Mbak ya. Yap,
Makanya dari awal tadi kita list dulu pengeluaran sebulan kemana, dari sana baru kita kelihatan mana budget-budget yang bisa kita rampingkan atau bisa kita hilangkan sama sekali, seperti itu. Termasuk yang budget-budget keinginan tadi ya Mbak. Ya, iya. Pokoknya sekarang harus bisa membedakan mana wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Sekarang pokoknya wajib-wajib dulu deh, karena memang kondisinya lagi tidak menentu seperti ini, otomatis harus menjaga yang satu namanya kesehatan keluarga, dari segi makanannya gitu ya. Kemudian dari segi mentalnya, apalagi saat ini memasuki bulan puasa. Semua harus terpenuhi gitu ya. Jadi itu dulu yang utama gitu. Sedangkan keinginan-keinginan, contoh misalnya, aduh aku mau beli lipstik ya, aduh nggak dulu deh hari ini ya gitu. Aduh aku mau beli make up, nggak dulu, nggak ada yang lihat gitu kan. Dan mungkin buat Seperti itu sahabat Mbak Maya. Nova yang di list belanjaannya di cart di e-commerce-nya boleh tuh jangan langsung di check out kali ya. Iya. Kan biasanya Boleh ibu-ibu itu cuma wishlist begini dulu. aja. Iya, cuma dicek cek 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 nanti malam dia ketiduran. Yang penting udah Mbak Maya, Yang penting udah simpen ya, kebayarnya udah belum ya. bayarnya belum gitu. Iya, jadi tuh lumayan ada waktu juga untuk mempertimbangkan kembali ya, apakah benar yang kita belanjain itu kebutuhan atau bukan gitu ya Mbak Rista ya. Iya, betul. Buat Nah, skala prioritas ya. mm-mm. Iya, harus lebih ke fokusnya ke prioritas tadi ya Mbak ya. Yep, betul. Nah, Barista, kebetulan ini kan sekarang bulan Ramadan ya, dan mungkin pasti deh, bukan sekedar mungkin lagi ya, pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu loh, kebiasaan, terus termasuk juga pos-pos pengeluaran gitu di bulan Ramadan ini. Nah, eh, ada tips nggak sih Mbak untuk membuat menu makanan berbuka puasa, menu untuk sahur dengan budget yang sudah dianggarkan gitu? Ya, nah tadi kan kita sudah buat anggarannya. Nah kemudian pada saat kondisi sekarang bulan Ramadan, bukan berarti karena tadi ada dana-dana yang istilahnya tidak terpakai, kemudian kita jadi hambur-hamburkan. Nggak juga ya Mbak Mayang, karena tadi kita memang harus segera saving dananya untuk takutnya terjadi daruratnya, kita nggak tahu nih apakah nanti sampai Juni, Juli, atau bahkan sampai akhir tahun gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih tipsnya agar keuangan ini tidak tidak bocor gara-gara namanya bulan puasa. Nah, yuk tadi sahabat Nova gitu ya, para moms ataupun siapapun yang mendengarkan malam hari ini, bikin tadi yang sudah dibudgetkan itu harus dibuat namanya menu buka puasa dan menu sahur. Nah, di mana menu buka puasa dan menu sahur ini disesuaikan dengan budget yang tadi di awal sudah kita anggarkan gitu. Terus ada jadi pertanyaannya gini, yang namanya ibu-ibu kan gampang banget ngelesnya ya Mbak Mayang. Barista, tapi Iya kalau benar. bosen gimana gitu ya? Aku kalau lagi malas masak gimana nih? Perlu nggak sih aku jajan di luar gitu? Nah, itu boleh-boleh aja Mbak Mayang gitu kan, tadi kita sudah dianggarkan ya. Sudah dianggarkan di awal. Ya udah, kalau misalnya contoh nih menu dalam seminggu, ternyata di Sabtu Minggu kita mau dong delivery order aja deh menunya. Ya nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan budget yang sudah dianggarkan di awal gitu. Jangan sampai mengambil atau merusak budget-budget yang lain gitu. Jadi tetap bisa nggak jenuh juga dengan makanan di rumah gitu ya, tapi bisa jajan juga. Nah, jajan boleh, tapi lihat-lihat promo ya. Kalau misalnya promonya masih masuk dalam budget, oke. Tapi kalau misalnya promonya tidak masuk dalam budget, ya jangan dipaksain gitu. Jadi harus hati-hati juga memilih promo, jangan sampai masih murah nih, murah-murah, malah lebih lagi budgetnya gitu. Jangan tergoda sama semua promo, tapi harus jelas bahwa promonya sesuai dengan budget yang sudah ditentukan. Oke, garis bawah di jangan tergoda sih Mbak, itu kalau aku mungkin dan kebanyakan perempuan ya Mbak ya. Jangan tergoda gitu. Karena biasanya pada saat bulan puasa itu sebenarnya kita cuman kayak hawa nafsu aja sih Mbak Mayang gitu. Padahal sebenarnya kalau udah minum teh anget atau makan cemilan segala macam itu biasanya kita udah dalam kondisi kenyang gitu ya. Makannya itu nanti lagi gitu. Nah, bisa juga buat sahabat Nova yang saat ini lagi sedang diet, itu kan bisa juga kita gunakan bulan puasa untuk diet ya. Iya Jadi bener makin banget, irit. bener banget.
Selain itu emang jadi out of topic dikit nih. Bulan puasa Iya, kan iya. emang bisa buat detox tubuh juga ya Mbak ya. Iya, betul, Bisa betul. dimanfaatkan. Nah, aku mau ngingetin lagi nih buat sahabat Nova dan juga menyapa lagi nih sahabat Nova yang mungkin baru bergabung. Selamat datang semuanya, selamat bergabung. Terus kebetulan malam ini aku ditemani Barista. Kita akan ngobrolin soal tips pintar atur uang di bulan Ramadan. Nah, Yap. Barista ini adalah seorang financial planner, jadi pas banget, nggak nyesel dan nggak rugi juga untuk bergabung di live kali ini. Terus kesempatan untuk bertanya juga terbuka lebar buat sahabat Nova yang bergabung. Yang belum bergabung juga silakan diajak temennya, saudaranya, semuanya diajak supaya kita bisa tahu nih tips and trick dan untuk pintar atur uang di bulan Ramadan ini. Yes. Nah, Mbak Arista, aku lanjutin nih. Oh, aku mau Yap, Mbak. ingetin lagi juga nih, satu lagi nih. Tadi udah disebut juga nih sama Marista. Nanti akan ada hadiah ya Marista ya, special free Yap. konsultasi untuk 10 orang sahabat Nova dan sobat finansialku yang beruntung. Caranya Mm-mm. tadi gimana Mbak? Boleh dibantu Mbak? Oke, caranya share aja IG Live malam hari ini, kemudian di tag ke finansialku gitu. Jadi nanti Mimin yang akan pilih dari 10 orang pemenangnya. Oke. Nah, tadi kan udah bahas soal pos-pos prioritas, terus habis itu dana Mm-mm. darurat, terus menyesuaikan pengeluaran untuk menu. Nah, Yes. sekarang kalau kita mau bikin skala prioritas dari skala prioritas pengeluaran, nah itu ada tips-tips khususnya gitu nggak sih Mbak? Oke, kalau untuk bikin skala prioritas pengeluaran, biasanya gini Mbak Mayang, ketika kita punya income gitu ya, income contoh misalnya 100% nih kita gajian nih, misalnya baru kemarin ya tanggal 25 gitu ya, coba yang masih bertahan di rekening angka nolnya, selalu saya bilang gitu ya, 25 baru 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 lewat 2 hari nih Mbak Mayang gitu ya, kira-kira Atau masih sampai ada dikenal nggak? weekend nih Mbak? Masih masih atau udah limited edition angkanya gitu kan gitu. Nah, di saat kita membuat rencana keuangan sebenarnya tidak ada patokan berapa persennya dari income tersebut. Cuma gitu ya, kita tergantung tadi karena kondisi atau posisi keuangan seseorang itu pasti berbeda-beda gitu ya. Tujuan keuangannya Rista dengan tujuan keuangannya Mbak Mayang juga pasti berbeda gitu ya. Nah, kalau ditanya, Mbak, kalau aku punya income 100%, apa sih hal pertama yang menjadi skala prioritas? Yaitu satu, contoh kayak pajak gitu ya. Kemudian kalau sahabat Nova memiliki cicilan dan hutang gitu ya, itu dulu yang diutamakan gitu. Karena bagaimanapun caranya, hutang-hutang ini harus segera lunas gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi nih, contoh harus mempersiapkan namanya dana darurat gitu ya. Kemudian dari dana darurat kita naik ke proteksinya. Nah, saya suka kadang wanti-wanti adalah di posisi dana darurat dan proteksi. Karena lagi-lagi biasanya masyarakat Indonesia itu tidak terlalu aware dengan yang namanya dana darurat dan proteksi Mbak Mayang gitu. Iya betul. Masih Ya, banyak kayaknya setelah Mbak dari di sekitar aku yang belum pakai dana i- darurat gitu-gitu ya. mm-mm. Iya, nah dari situ baru kita naik step selanjutnya adalah ke investasi gitu ya. Nah, tapi ingat investasi itu bukan adalah salah satu yang membuat orang itu kaya dengan instan itu enggak, ada prosesnya juga gitu ya. Nah, kemudian setelah naik investasi apa? Masuk ke dalam kayak zakat dan sedekah gitu ya, zakat, sedekah dan persepuluhan. Kemudian ada budget kita juga, budget yang namanya me time gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah dilakukan perencanaan kita ngerasa aduh kok kayak nggak nikmatin hidup ya gitu. Padahal aku Malah kerja jadi stres ya. capek-capek tapi nggak nikmatin duit iya. Karena banyak banget klien kita yang mbak aku tuh udah rinci detail gitu ya. Tapi kok lagi-lagi aku dibilang pelit lah gitu. Kemudian aku kok ngerasa nggak happy sama diri sendiri gitu. Nah setelah itu diutamakan baru masuk ke dalam untuk kebutuhan Mbak Mayang gitu. Jadi Oke. biasakan kita menyisihkan di awal gitu ya untuk hal-hal yang pokok dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Nah, baru kita hidup dari sisa yang telah kita utamakan tadi, gitu loh Mbak Mayang. Nah, tapi kan Oke. kenyataannya orang kebalik banget. Orang untuk kebutuhan hidup dulu, bayar hutang piutang, hutang konsumtif, lagi-lagi banyaknya hutang konsumtif tuh Mbak Mayang.
ya, cicilan berapa kali gitu ya, beli handphone, beli gadget, beli baju, beli sepatu gitu ya, tas branded gitu, rata-rata kan seperti itu. Baru nanti sisanya untuk investasi dan teman-temannya. Iya, kalau uangnya ada sisa, Hmm. biasanya udah nggak ada lagi Iya benar. Kebalik ya Mbak ya, gitu. sekarang ini kebanyakan. Mm-mm. Jadi Jadi harus tadi aku mau, disisihkan dulu. oke. Aku mau ulang nih Mbak, berarti tadi yang dari skala prioritas yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah pajak gitu ya Mbak ya. Ya, Terus baru betul. kemudian cicilan atau hutang gitu ya Mbak ya. Itu harus harus langsung dilunasin dan diberesin gitu ya. Kemudian habis itu ada dana darurat, kita juga jangan lupa untuk menyiapkan atau menyisihkan pemasukan kita untuk si dana darurat ini gitu ya Mbak ya. Terus habis itu jangan lupa naik lagi kita mempersiapkan diri untuk memiliki proteksi yang sesuai gitu ya Mbak ya, dengan profil kita gitu. Betul. Nah baru habis itu kita bisa punya untuk me time, terus juga untuk donasi, Untuk investasi gitu ya. intake, iya betul betul. Nah oke Mbak, gimana ya caranya? Aku nanya lagi nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana ya Mbak caranya supaya kita itu bisa lebih aware sama si skala prioritas ini gitu dan menepati si prioritas-prioritas ini. Iya, jadi memang tadi pertama itu memang sahabat Nova harus lakukan dulu yang namanya financial check up. Financial check up itu contohnya seperti ini. Kalau kita nih badan kita kalau nggak enak, biasanya kan kita minum obat gitu ya. Misalnya kita flu, kita minum obat. Tapi kan obat itu belum tentu tepat gitu ya. Akhirnya kita datang ke dokter, kita bilang, dok, saya kok nggak enak badan gitu ya. Dokter akan kasih obat sesuai dengan apa yang kita rasakan. Nah, itu juga sama sahabat Nova. Jadi ketika sahabat Nova melakukan yang namanya udah sadar nih, aduh kok uangnya segini-segini aja, kayaknya ada yang salah nih gitu. Nah, kalau yang salah kita mesti kemana nih? Oke, kita ketemu dengan yang namanya perencana keuangan. Di sana hal yang pertama kita lakukan adalah lakukan financial check up gitu. Ya, dari sana kita akan ketahuan seberapa sehatkah kondisi keuangan kita. Kalau misalnya dia kondisinya tidak sehat, tidak sehatnya dari segi apa nih? Apakah utang konsumtifnya terlalu banyak daripada income-nya gitu ya? Karena rata-rata seperti itu. Rata-rata orang mengambil pinjaman tapi tidak melihat kemampuan untuk melakukan pembayarannya Mbak Mayang gitu ya. Nah, jadi Itu yang bahaya lakukan ya. financial check up, dari sana kita akan ketahuan mana yang akan menjadi skala prioritas kita. Kalau hutang, maka skala prioritas kita adalah bagaimana untuk melakukan pelunasan hutang gitu ya. Kemudian kalau ternyata hutangnya nggak ada, tapi dana daruratnya nggak ada, nah itu juga menjadi skala prioritas bagaimana kita melakukan pemenuhan untuk si dana darurat tadi gitu. Sama juga dengan proteksi dan investasi gitu. Terkadang orang suka tidak mengikuti alur-alurnya, tahu-tahu sudah main investasi, tapi tidak punya dana darurat. Ketika kondisinya dalam saat COVID-19 seperti ini, otomatis pada panik karena uangnya memang ada di investasi semua gitu ya, tanpa punya namanya dana darurat. Sehingga udah panik nih, aduh uangnya udah turun jauh, gimana nih gitu. Nah, coba kalau misalnya dari awal urutannya benar nih, setelah diutamakan, cash flow-nya diatur dengan tepat secara detail gitu ya. Kemudian ada dana darurat, otomatis ketika kondisi baru berjalan sebulan 2 bulan tidak terlalu sangat mengkhawatirkan seperti itu. Oke. Jadi Nah, untuk sahabat dana Nova jangan. untuk dana Silakan darurat lanjut. sendiri, untuk dana darurat sendiri kita macam-macam nih Mbak Mayang ya. Jadi untuk yang single itu minimal 6 kali dari pendapatan gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang sudah menikah tapi belum punya putra-putri itu 9 kali dari pendapatan. Sedangkan untuk yang sudah menikah itu adalah 12 kali dari pendapatan gitu. Tapi ini sebenarnya cukup nggak sih? Ya balik lagi, kalau misalnya kondisi daruratnya membutuhkan dana yang besar, otomatis dana-dana ini tidak cukup gitu. Tapi paling tidak minimal ada memiliki dana darurat gitu. Boleh nggak kalau misalnya yang single lebih dari 6 kali? Ya boleh-boleh aja gitu. Yang penting ketika kamu punya kondisi darurat, kamu sudah aman atau sudah ada dananya. Seperti itu sih Mbak Mayang. Iya. Dan kita juga jadi lebih tenang ya Mbak ya untuk jalanin Ya, hari-hari gitu. Bukan karena udah makan atau udah minum atau udah yang lain-lainnya, tapi
dengan dana darurat kita pastinya akan lebih tenang dan merasa nyaman gitu ya Mbak ya. Yap, yap. Nah, Barista nih udah ada Mm-mm. beberapa pertanyaan nih. Sebelum aku nanya Oke, terlalu banyak, aku akan kasih kesempatan juga nggak buat apa-apa sahabat Mbak. Mm-mm. Nova untuk nanya. Jadi yang pertama nih ada Mamah Vio Vio. Barista, aku mau Mm-mm. tanya nih, bagaimana caranya supaya bisa ngerem keuangan di masa pandemik? Nah, tuh gimana, Yap. Mbak? Ngerem keuangan di masa pandemik yang pertanya Bu, niat dulu dalam hati gitu ya bahwa aduh ini kondisinya lagi seperti ini, aku harus lakukan yang namanya perencanaan keuangan. Tadi di list down semua, dari sana akan kelihatan kemampuan kita untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Jadi kuncinya adalah harus yakinkan sama diri sendiri bahwa yuk udah saatnya pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting itu kita kesampingkan atau kita hilangkan, kita lebih fokus pada pengeluaran-pengeluaran yang wajib dulu saat ini. Seperti itu sih Mama Vio. Oke. Nah, ini Mm-mm. mungkin kalau Karena kalau misalnya karena kalau misalnya gini, Rika bilang harus begini, 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 tapi kalau kita yang nggak disiplin dan nggak komitmen sama diri sendiri ya susah ya Mbak Mayang ya. iya betul. Nih, gimana nih Mama Vio udah lebih jelas atau mungkin misal masih ada pertanyaan lanjutan boleh langsung ketikkan lagi di kolom komentar ya. Nah, Mm-mm. aku lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya, Barista ya. Yap. Mm-mm. Ini dari Indonesia. Saya nggak mudik, nggak buka bersama juga. Tapi kalau budgetnya jadi buat bantu-bantu donasi atau kerabat yang di PHK, itu bijakkah secara keuangan kah, Mbak? Oke, jadi gini, kita melakukan perencanaan keuangan, kita lihat dulu apakah kita juga kondisi keuangannya sudah aman. Bukan berarti tidak boleh donasi, bukan berarti tidak boleh membantu yang saudara atau teman yang membutuhkan. Boleh-boleh aja Mbak Mayang, apalagi di bulan puasa ini kan di bulan Ramadan sudah waktunya kita untuk berbagi gitu ya. Nah, cuma balik lagi kalau memang keuangan Mbak udah oke, keuangannya paling tidak beberapa bulan kemudian sampai si kondisi COVID-19 ini sudah aman, ya tidak masalah untuk melakukan atau membantu gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya Mbak sendiri keuangannya juga masih sulit gitu ya, yuk atur dulu kalau memang mau dibajetkan dari awal gitu ya. Pokoknya apapun itu yang buat kemanusiaan boleh asalkan tidak menyusahkan diri sendiri ya Mbak. Itu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir dengan mengeluarkan uang untuk donasi ya Mbak, asal tidak Yap. menyusahkan diri sendiri gitu ya. Ya, betul. Kadang kan sifat manusia ini udah dia nggak apa-apa, yang penting mereka kebantu. Ada juga kan tipe manusia, tipe yang seperti itu ya. Padahal kita memang nggak punya gitu ya, tapi kita membantu orang nggak apa-apa sih, dapat pahala segala macam gitu. Tapi pastikan ketika orang yang teman-teman atau sahabat Nova bantu, yang itu memang sangat membutuhkan. Takutnya dia tidak membutuhkan, bahkan dia lebih mampu seperti itu. Oke, jadi harus diingat-ingat tuh ya. Apakah memang kita pun sudah tercukupi atau belum gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, sahabat Nova, sebelum aku lanjut ke pertanyaan yang lain, pertanyaan yang berikutnya, aku akan masih terbuka juga kesempatan untuk sahabat Nova yang lain atau yang baru bergabung mungkin belum tahu ini lagi ngobrolin apa sih. Nah, aku Mayang dan aku ditemenin Barista, kita lagi ngobrolin Mm. tips pintar atur uang di bulan Ramadan. Nah, buat sahabat Nova yang punya banyak pertanyaan atau masih penasaran gimana sih caranya ngatur uang yang tepat atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar dan nanti 10 pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah ya Mbak ya dari Barista nih. Yap. Hadiah dari financialku.com yaitu konsultasi gratis selama 20 menit. Nah, jadi Yap, jangan betul. Jangan sia-siakan kesempatan ini, silakan bertanya dan nantinya akan dijawab oleh Barista ya Mbak. Oke. Oke, nah Mbak, aku lanjut lagi nih pertanyaan ketiga dari sahabat Nova yang udah komentar nih. Dari @arifswas. Mau tanya, kalau untuk ekonomi yang pas-pasan, mending gak usah donasi atau semacamnya ya, karena nyiapin dana darurat aja susah. Terima kasih. Ini mungkin mirip ya dengan pertanyaan kedua tadi ya Mbak ya. Oke, buat sahabat Nova,
bukan berarti gini, balik lagi, bukan berarti kita tidak boleh donasi ataupun melakukan yang namanya bantuan gitu ya. Tapi kan bantuan atau donasi itu tidak melulu dalam bentuk uang ya Mbak Mayang ya gitu. Bisa juga misalnya sahabat Nova memberikan informasi-informasi yang benar, membantu masyarakat untuk mengedukasi tentang bahaya COVID. Ini juga udah termasuk donasi, sudah termasuk bantuan gitu ya. Kemudian buat moms di luar sana atau sahabat Nova di luar sana untuk tidak menjadi panik buying juga udah sangat membantu gitu loh ya. Jadi jangan selalu dikaitkan membantu atau donasi itu selalu dalam bentuk uang gitu ya. Karena dalam bentuk tenaga juga pun bisa disebut donasi, bisa disebut dengan bantuan, memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai bahaya COVID juga sebenarnya sudah termasuk dalam bantuan, baik bantuan disebut dengan bantuan informasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita memang kendala keuangannya tidak punya, kemudian kita untuk diri sendiri juga masih susah, yuk kita bangkit untuk untuk mencari peluang-peluang pekerjaan yang bisa membantu ekonomi kita secara pribadi, karena dari sana siapa tahu ada rezeki yang bisa kita gunakan untuk membantu donasi seperti itu. Oke. Ya. Jadi kayaknya memang karena kondisinya sekarang lagi di bulan Ramadan, di masa puasa, kita punya banyak kesempatan untuk melakukan donasi, sedangkan kondisinya sedang pandemi ya Mbak ya. Jadi pertanyaan seputar itu kayaknya akan banyak ditanyakan nih oleh sahabat Nova gitu. Makanya Rita selalu bilang bahwa kita memberikan donasi itu tidak hanya dalam bentuk uang, dalam tenaga bisa, dalam informasi edukasi juga bisa gitu. Coba kalau misalnya kita bisa bikin masker, kemudian maskernya juga kita berikan gitu ya. Kan toh masker juga bukan harus masker yang mewah-mewah, tapi yang paling tidak bisa digunakan dan aman gitu. Iya, yang penting kan yang fungsional ya Mbak ya. Yes, betul. Nah, aku lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih ya Mbak, ke pertanyaan keempat nih dari Erlin Eriska. Nah, Mbak Rista, aku mau tanya, kadang melepas stres di rumah aja bisa dilakukan dengan jajan atau e-commerce, belanja nih. Okay. Apakah perlu ada jadwal khusus untuk jajan atau belanja agar keuangan tetap aman? Terima kasih. Ini yang nanya Erlin Eriska dan Dionisia Mayang nih Mbak kayaknya. Oke, Mbak Erlin gitu ya. Emang ya work from home itu kita gatel banget lihat promo-promo, semua mau dibeli, semua mau dijajanin gitu ya. Nah pertanyaannya keren banget, perlu nggak kita belanja di hari-hari tertentu? Nggak bisa juga kita bikin, aku mau belanjanya di hari Rabu, Kamis, tapi promosinya di hari Selasa gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya cara yang paling gampang adalah Mbak Erlin budgetin dulu. Contoh tadi, aku ada uang makan misalnya 500.000, ini buat aku makan sebulan misalnya gitu ya. Dimana 500.000 ini 300.000-nya aku nanti buat masak, 200.000-nya aku nanti mau beli aja deh delivery order gitu ya. Jadi memang dari awal udah dibudgetin. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah, yang penting kita udah budgetin ya Mbak ya dari awal. Budgetin dari awal gitu. Makanya kan Risa bilang melakukan perencanaan keuangan itu bukan berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bukan berarti hidup ini jadi pelit gitu ya, nggak bisa donasi segala macam, atau hidup ini jadi nggak dinikmatin, bukan. Tapi dengan perencanaan keuangan itu membuat kamu leluasa untuk menentukan apa yang kamu mau. Oke, itu perlu dicatat tuh. Penting banget tuh. Nah, aku lanjut ke pertanyaan kelima dari @asri.shb. Berapa lama waktu yang ideal untuk mengumpulkan dana darurat? Berapa lama waktu yang ideal? Waktu yang ideal ini sih tidak, setiap orang beda-beda ya Mbak Mayang. Balik lagi ke dalam budgetnya tadi gitu. Contoh misalnya tadi aku punya income misalnya 5 juta tiap bulan. Aku masih single. Berarti aku harus punya dana darurat aku di angka 5 kali 6, berarti 30 juta gitu ya Mbak Mayang gitu. Nah berapa lama nih aku bisa siapkan barista? Aku bikin timeline atau target sama diri sendiri. Oke,
oke, dari income 5 juta tiap bulan, aku mau sisihin deh 2 juta untuk dana darurat, it's okay gitu. Berarti bisa kelihatan dari situ. Kalau tadi kita butuh dananya 30 juta, tiap bulannya kita bisa menyisihkan 2 juta, berarti ada jangka waktu kurang lebih berapa tuh Mbak Mayang gitu ya, 2,5 tahun kita baru punya yang namanya dana darurat gitu. Gitu. Jadi Nah kalau misalnya hanya 2 juta, misalnya, oke, berarti kan nggak cukup. Yuk buka lagi mana lagi budget-budget yang bisa disisihkan, atau kalau misalnya udah pas semua porsi-porsinya, mau tidak mau harus nambah income Mbak Mayang. Lihat peluang-peluang yang bisa digunakan untuk nambah income, yang bisa disisihkan untuk dana darurat, seperti itu. Oke, nah semoga nih at Asri SHB ini terjawab ya dari pertanyaannya ya oleh Mbak Rista. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh disampaikan lagi di kolom komentar. Nah Mbak, aku lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari mungkin aku gabungin aja kali ya karena masih menyangkut soal dana darurat gitu. Dari @miratul_hub, dana darurat berarti sesuai dengan gaji ya. Kalau gaji naik, apa dana darurat tetap dengan ketetapan sebelumnya? Lalu yang berikutnya sama soal dana darurat juga dari @ajib199. Dana darurat disimpan di tabungan aja bijak nggak sih Mbak? Gitu. Oke, nah untuk dana darurat di saat income-nya naik, otomatis juga pengalinya juga naik ya Mbak Mayang ya, gitu. Nah, jadi harus disesuaikan juga gitu. Kemudian dana darurat ini bisa disimpan di mana aja sih gitu. Nah, dana darurat itu disimpan dalam instrumen-instrumen keuangan yang alim, aman, liquid, dan mudah dicairkan ya. Aman, liquid, dan mudah dicairkan. Risa kalau bilangnya alim, instrumen-instrumen yang tingkat resikonya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang namanya darurat itu kondisinya kita nggak tahu Mbak, bisa aja hari ini, bisa aja minggu depan, bisa terjadi tengah malam gitu ya. Jadi kita memang harus diversifikasi atau menempatkannya tidak hanya dalam satu instrumen. Bisa dimasukkan ke dalam deposito oke, gitu ya, karena kita tetap dapat bunganya. Kemudian bisa dimasukkan dalam logam mulia, oke, karena kita juga nggak tahu tadi dana daruratnya dibutuhkannya kapan. Bisa 5 tahun ke depan gitu. Kalau di logam mulia kan angkanya bisa selalu naik ya gitu. Nah kemudian bisa juga dimasukkan ke dalam reksadana pasar uang gitu. Jadi, nah kemudian harus juga punya dalam bentuk tabungan, di mana tabungannya harus berbeda dengan tabungan harian atau bulanan. Karena memang di dalam tabungan ini memang ditujukan untuk si dana darurat gitu ya. Jadi memang instrumennya harus dipecah-pecah. Karena kalau di dalam tabungan aja gitu ya, nanti nilainya tidak berkembang. Yang ada berkurang di administrasi gitu ya. Jadi harus diversifikasi juga. Oke, jadi yang tabungan tadi garis besar juga ya Mbak ya, kita harus punya atau kita siapin juga untuk tabungan dulu gitu ya. Yap. Oke, nah semoga menjawab tuh soal dana darurat ya. Kemudian ada pertanyaan dari @ulincute. Cara sederhana menghitung kebutuhan dana darurat itu gimana Mbak? Nah tadi kan udah dijelasin ya, mungkin caranya nih, lebih ke caranya. Oke, cara sederhana untuk menghitung kebutuhan dana darurat tadi kalau misalnya single itu kan 6 kali, menikah tapi belum punya putra-putri 9 kali, kemudian untuk yang sudah menikah 12 kali. Nah caranya gimana? Ketika sahabat Nova punya income, itu kan biasanya banyak yang bilang diporsi-porsikan gitu ya. Nah kalau kita sih sebenarnya nggak ada ukuran dia harus misalnya 50%, 20%, 30%, itu enggak sih. Cuma balik lagi ke tujuannya teman-teman atau sahabat Nova sendiri. Kalau memang mau cepat terbentuk, maka teman-teman bisa menghitung sendiri nih. Gitu. Contohnya misalnya Rista tadi mengumumkan contoh saya punya income 5 juta, saya single berarti saya harus punya 30 juta gitu. Nah, dalam waktu 10 bulan saya harus terbentuk tuh 30 jutanya. Sudah berarti saya harus menyisihkan 3 juta di awal Mbak Mayang dan sisanya saya hidup dari 2 juta. Gitu ya, jadi balik lagi sih ke kebutuhan teman-teman mau seberapa cepat untuk menentukan sih terbentuknya si dana darurat tadi gitu. Ada yang bilang Barista boleh nggak 10%? Ya kalau 10% itu bisa mempercepat untuk terwujudnya si dana darurat ya nggak masalah juga gitu. Oke.
Oke, jadi diatur-atur sendiri ya dengan Yap, kebutuhan dan kemampuan masing-masing orang gitu ya, Mbak ya. ya, betul. Karena memang kan satu dari segi income juga kita berbeda-beda gitu ya. Kemudian dari segi tanggungan juga kita berbeda. Kemudian dari segi tujuan keuangan juga kita berbeda, Mbak Mayang. Gitu. Oke. Oke, semoga menjawab ya tadi soal dana darurat ini banyak banget yang nanya Iya. ini. Karena memang saat ini kondisinya sedang darurat sehingga banyak banget yang darurat dananya, Mbak Mayang. Iya, ya. Tapi semoga dengan kita ngobrol hari ini jadi lebih tercerahkan dan kita emang langsung mengaplikasikannya ya Mbak ya. Jadi nggak terulang lagi mungkin kalau yang sekarang belum punya dana darurat bisa segera menyiapkan gitu ya Mbak. Iya, betul. Karena kita nggak tahu nih Oke. nanti virus-virus apa lagi yang datang gitu ya. Iya, bener banget. Dan jangankan virus lain ya Mbak ya, virus yang sekarang aja nggak tahu sampai kapan gitu. Iya, betul. Nah, Mbak, aku balik lagi ke obrolan kita di awal gitu, soal cash flow yang sehat gitu. Nah, gimana sih Mbak caranya membuat cash flow yang sehat dan cara melihat peluang untuk bisa menambah income kita? Oke, tadi cara cash flow yang sehat itu adalah di mana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Aku mau tanya dulu deh di sini gitu ya. Apa sih penyebabnya stroke? Boleh cepat dijawab? Boleh? Nah, ayo, ayo, ayo. Apa penyebabnya stroke? Coba boleh dijawab buat sahabat Nova. Rita pengen tahu dulu nih. Ada yang udah Oke, bisa Sobat jawab Nova. belum? Apa nih Apa kira-kira penyebabnya penyebab stroke? stroke? Pada takut-takut nih Mbak kayaknya. Malu nih, takut. Ada Malu takut takut-takut ya. nih. Oke, nah soalnya kalau ngomongin keuangan bisa, kalau tadi karena apa yang Mbak Mayang tanyain, ini berhubungan banget dengan pertanyaannya Risa gitu. Sebelum kita tanya cash flow yang sehat itu seperti apa, saya balikin lagi. Apa penyebabnya stroke? Oke, ada yang bisa Penyebab jawab? stroke. Langsung diem semua Mbak. Mungkin udah kena stroke. Langsung diam Udah semua terkejut ya. dulu nih Jadi untuk ditanya. kejut ya. Jadi karena tadi pertanyaannya Iya. Mbak Mayang adalah bagaimana cash flow yang sehat itu seperti apa? Cash flow yang sehat itu adalah cash flow di mana pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran gitu ya. Nah, salah satu penyebab stroke adalah di mana stroke belanja lebih besar daripada stroke pendapatan gitu ya. Nah, ini nih Ah. ya. Oke. Jadi buat sahabat Nova, pastikan pendapatan itu lebih besar daripada pengeluarannya. Dan kemudian ketika punya pendapatan itu sudah ada pos-posnya tadi. Sudah diatur berdasarkan skala prioritasnya, kemudian sudah memiliki dana darurat, sudah memiliki proteksi, sudah memiliki investasi gitu ya. Rutin bersedekah juga dan kita punya dana untuk me time kita sendiri dan keluarga. Pastinya itu disebut dengan yang namanya cash flow yang sehat gitu. Tapi bukan berarti Mbak ini kita ini udah sulit cash flow-nya bla bla bla. Rista selalu bilang ketika kita melakukan renovasi ulang gitu ya. Saya bilangnya renovasi ulang. Ketika kita memiliki income yang sulit diatur tapi kita lakukan renovasi ulang, maka kita akan ketahuan gitu ya. Mana penyebab-penyebab pengeluaran-pengeluaran yang menyebabkan keuangan ini menjadi tidak sehat. Yuk segera dibenarin gitu ya agar keuangannya menjadi sehat gitu. Nah, kemudian gimana caranya membuat uang ini sehat, Mbak? Pengeluarannya sehat, pendapatannya sehat. Kalau misalnya satu pendapatan aja udah segitu-segitunya aja. Sedangkan pengeluaran udah dikecil-kecilin tapi tetap aja kurang kehidupannya gitu ya. Nah, ada dua caranya sahabat Nova. Yang pertama adalah kamu di tim yang bisa memperbesar income atau kamu di tim yang bisa untuk mengurangi pengeluaran. Kalau saya pribadi lebih baik saya memperbesar income daripada saya mengecil-ngecilkan gitu ya atau mengurang-ngurangi pengeluaran gitu. Kenapa? Karena biasanya pengeluaran itu memang udah dibajetin seminim mungkin gitu loh Mbak Mayang. Makanya mau tidak mau harus kita menambah income. Nah, menambah income kan balik lagi nih kalau dikasih tahu menambah income itu kan nggak gampang Mbak Risa. Ya, nggak gampang bagi orang yang tidak bisa melihat peluang, tapi akan menjadi gampang bagi orang yang bisa melihat peluang gitu. Nah, contoh saat ini kondisi memang saat ini sedang kritis. Di satu sisi banyak perusahaan food and beverage segala macam itu mengalami yang namanya tutup gitu ya.
Tapi di satu sisi karena ini kita bermainnya ada si virus gitu ya, berarti orang-orang itu lagi kepengen satu, ada orang yang ketakutan terkena COVID-19, berarti dia akan beli semua produk-produk kesehatan tuh Mbak Mayang. Gitu ya. Ya, segala masker dibeli, berapapun harganya pasti dibeli. Kenapa? Karena dia ketakutan, takut dia terkena COVID-19 gitu ya. Kemudian ada lagi masyarakat yang dia sebagian takut hartanya hilang semua. Nah, ini akan dilakukan, gimana nih caranya nyimpen duitnya? Bagaimana cara melindungi asetnya? Nah, otomatis ada juga peluang untuk kita menjual produk-produk dengan orang-orang yang tipe ini. Kemudian ada juga tipe orang yang dia bisa melihat peluang ketika kondisi pandemik ini. Contohnya seperti ini. Oh iya ya, tadi orang lagi butuh menjaga kesehatan. Oh, aku jual deh yang namanya hand sanitizer gitu ya. Kemudian desinfektan bikin sendiri, masker bikin sendiri gitu. Bahkan ada beberapa industri yang tadinya mungkin fashion, menjahit fashion gitu ya, ternyata berubah ke baju APD gitu. Nah, jadi kalau kitanya jeli melihat peluang, sebenarnya banyak peluang yang memang bisa kita dapatkan saat ini. Memang di satu sisi ada yang ditutup peluangnya, tapi di satu sisi ada yang terbuka peluangnya. Contoh saat ini kalau misalnya kondisi bulan Ramadan, kita mau buka usaha apa ya Mbak? Kan orang pada nggak keluar rumah. Oke, tadi saya pribadi, saya sudah bikin menu, budget, makanan, segala macam. Tapi di satu sisi anak-anak bilang gini, Ma bosen deh, Ma boleh nggak kita jajan di luar? Nah, itu berarti ada kemungkinan kita untuk membeli di luar. Nah, cobalah membuat makanan-makanan yang sekiranya tidak dimasak di rumah. Jadi, bikin makanan-makanan unik gitu ya. Kemudian, jangan dibikin dulu Mbak, gitu ya. Karena kalau dibikin dulu, kalau nggak laku, modal nggak keluar gitu ya. Atau nggak untung juga. Produksi ya. Caranya adalah seperti ini. Kita kan banyak grup gitu ya, Sahabat Nova kan banyak grup. Di-share aja dulu di grup, contoh aku mau jualan takjil loh, takjil pakai nangka segala macam. Yang mau order boleh chat ya. Nah, itu berarti kayak open PO gitu loh Mbak Mayang. Gitu. Jadi nanti menunya makanan itu akan dibuat berdasarkan siapa yang udah order gitu. Jangan dibuat dulu baru kita nawarin gitu. Tapi kita tawarin dulu, kitanya jualan dulu, baru kita buat barangnya. Nah, dari situ kan sudah ketahuan pasti udah lakunya kan, karena sudah dipesan orang. Iya benar, kita pakai sistemnya pre-order aja ya baiknya ya Mbak ya. Betul, karena satu di saat kita memulai kan pasti modalnya juga nggak besar ya Mbak Mayang ya. Betul. Iya betul. Oke Mbak Rista, ini banyak banget bahasan kita dan kayaknya emang nggak selesai-selesai karena topiknya seru banget ya Mbak Rista, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita sekarang gitu. Nah Mbak Rista, karena waktu nih, mohon maaf banget karena terbatasnya waktu, mohon maaf juga untuk sahabat Nova yang baru bergabung atau pertanyaannya belum terjawab, boleh langsung nanti ke DM ke financialku.com atau tablet Nova Official atau boleh langsung ke aplikasi Finansialku. Oke Mbak Rista, aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan Oke Mbak Mayang, thank you. Untuk sahabat Nova sekalian.